Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Baik, anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan siang kali ini sudah lama Ustaz tidak berbincang dengan kalian. Delalah ya. Hari Selasa kemarin kalian vaksin. Kita tidak jadi pertemuan. Hari Selasa berikutnya kita libur, Imlek katanya begitu. Sekarang Selasa ini pembelajaran jarak jauh. Jadi memang betul ya, sudah enak-enak tatap muka malah belajar. Tetapi apa daya kita harus mematuhi segala semua peraturan yang ada. Supaya apa? Supaya menjaga diri kita ini tetap sehat walafiat. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah, terkait tentang pembelajaran pada siang kali ini, silahkan kalian buka LKS kalian pada halaman ke-14. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah terkait tentang beriman Pada qada dan qadar. Apa sih pengertian dengan qada dan apa sih pengertian tentang qadar? Ya enggak? Nah, kita akan kupas. Terus, hukumnya apa sih? Nah, yang perlu kalian ketahui. Hukumnya kita meyakini bahwasannya beriman kepada qada dan qadar itu hukumnya seperti apa? Baik, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung saja. ya. Yang pertama adalah beriman kepada qada dan qadar. Satu, qada. Qada secara bahasa itu adalah keputusan. Keputusan dari siapa? Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Ya, alam semesta ini mulai dunia hingga akhirat. Ini Allah telah memberikan keputusannya, maka memberikan qadanya. Dan apa yang terjadi itu Allah sudah mengetahuinya. Nah, maka qada ini adalah secara bahasa keputusan. Mulai dari zaman azali sampai kehidupan yang akan datang. Itu Allah sudah tahu. Contohnya apa sih? Kalian bisa mengetahui yang namanya setelah kegiatan hari kiamat, ada yaumul hisab, ada padang mahsyar, ada jembatan Shiratal Mustaqim dan sebagainya. Ini namanya qadanya Allah. Kemudian Yang berikutnya adalah qadar. apa sih qadar? Qadar itu secara mudahnya itu peraturan. Sama sih antara ketentuan dengan peraturan itu sama. Cuma Kalau qadar ini adalah hanya untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari manusia, binatang, tumbuhan, angin, itu semua makhluk ciptanya Allah memiliki yang namanya qadarnya masing-masing. Maka di dalam rukun iman ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya qada dan qadar itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, ini tidak bisa ditawar lagi. Hukumnya adalah wajib anak-anak semuanya. Nih, maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya masing-masing. Maka anak-anak semuanya yang namanya qada dan qadar ini sudah ada ketentuannya. Kita wajib meyakini, kita wajib mengimani, jangan sampai kita mempertanyakan segala sesuatu ini. Misalkan kalian ini ke depan ya, delalah kalian ini sudah berusaha terus, sudah belajar, sudah mati-matian, delalah kalian punya impian itu mau ke SMP negeri 2 lah begitu.
Kalau belajar mati-matian tenanan, delalah kalian dengan usaha kalian seperti itu, kalian tidak keterima. Maka jangan sampai kalian ini putus asa. Ini qada dan qadarnya Allah. Mungkin kalian tidak diterima di SMP yang kamu pikirkan itu lebih baik daripada kamu keterima. Kok bisa begitu? Ya, ini namanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pasti Allah sudah memperhitungkannya. Yang delalah kowe nak ning kono karena wong pinter-pinter, kowe malah ora belum pinter. Bisa juga kowe bodoh dhewe. Nah, kan bisa juga. Ya enggak? Tapi seandainya kamu ke SMP yang lain, kamu malah menjadi juara. Ya, inilah untuk memanai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ini memang betul-betul sangat-sangat butuh kebiasaan dan hati yang luwes begitu. Maka hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam. Ya. Baik, yang berikutnya adalah yaitu silakan kalian buka pada nomor halaman 16. Jadi yang kedua itu ada yang namanya itu adalah takdir, macam-macam takdir. Ada berapa sih takdir? Ya, takdir dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubram. Apa sih takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq di sini, ya, mu'allaq. Yang pertama mu'allaq. Nah, apa sih? Ya. Takdir mu'allaq disebut dengan takdir muhayyad. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha atau ikhtiar. Ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini Allah memberitahukan bahwa takdir mu'allaq itu adalah digunakan untuk memotivasi diri kita. Contohnya begini, delalah werene jam segini, katakanlah jam 10 lah, jam 10 tepat berangkat ke sekolah, kepleset ning tangga karena kue sering sedekah, sering membantu teman, terus kemudian kamu itu tiba-tiba berdoa. Sebelum kejadian itu kamu berdoa, adalah pas kamu naik tangga jam 10 kami tiba-tiba itu tidak menjadi kepleset. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan takdir mu'allaq. Artinya apa? Bisa dirubah dengan ikhtiar atau dengan doa. Maka kalian sering-sering. Jadi kalian ini ibaratnya contohnya begini. Kamu itu tidak pandai, ya enggak? Bagaimana bisa menjadi pandai? Otomatis bagaimana caranya? Belajar kan? Nah, sesuatu inilah yang kita gampangnya beginilah. Kalian tahu pisau yang nieng itu kalau dibuat miris kan mesti ketul, ya enggak? Nah, tetapi ketika kalian asah terus lama kelamaan pisau ini akan menjadi tajam. Nah, inilah perumpamaan yang dinamakan dengan sebagai takdir mu'allaq, merubah dengan ikhtiar. Nah, begitu juga ketika kalian sudah memahami yang namanya takdir mu'allaq, ada lawan kata dari takdir mu'allaq, yaitu adalah takdir mubram. Nah, yang kedua adalah takdir mubram. Apa sih takdir mubram di sini? Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah sama sekali. Contohnya apa? Contohnya kelahiran, kematian, ini tidak bisa dirubah sama sekali. Maka yang tahu kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat dari ini anak-anakku semuanya terkait tentang pembelajaran qada dan qadar, pasti ada keterkaitan tentang yang namanya adalah takdir. Maka kita harus selalu meyakini bahwa yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah tiada.
anak-anak semuanya yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang pembelajaran pada siang kali ini, kalian terus buka-buka terkait tentang beriman kepada qada dan qadar, terutama di takdir. Betul. Kemudian silahkan kalian baca hikmahnya. Apa sih hikmahnya tersebut? Nanti kita akan membahas di next lain waktu. Apabila kita bertemu tatap muka, nanti bisa berkelompok. Gitu ya. Baik, saya akhiri akhirul kalam dan saya ucapkan syukran katsiran jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.